maka aku membutuhkan, maka aku perlu ila dzikril mukhalifi, menyebutkan orang yang berbeda, liyadhara, supaya tampil, supaya tampak, supaya jelas, anna fil mas'alati khilafan, bahwa dalam masalah ini ada terjadi perbedaan pendapat. Jadi ada komentar sedikit lah. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik aku kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku berserah diri, wa huwa hasbi, dan Allah itu cukuplah kepadaku atau yang mencukupi aku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya zat yang bertanggung jawab. Nah, ini kita mulai masuk. Dan ini kelakuan kesantunan dari para pengarang tempo dulu. Yang pengarang sekarang itu hampir jarang. Apa yang benar di dalam tulisan ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terdapat kesalahan dalam tulisan ini, maka itu adalah semata-mata kependekan, kekurang tahuan, kekurang ilmuwan dari pribadi penulis. Nah, itu enak rasanya. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab nerangaken thaharah. Nah, kaya Jawa. Iya. Kira-kira ngerti nggak nih? Jawa. Iya. Jadi maksudnya supaya tahu posisi kalimat, karena kalau tidak dengan makna Jawa nggak tahu posisi kalimat. Jadi apa? Bahasa Indonesia itu enggak ini. Cuman mengatur makna dan paham aja bahasa Indonesia. Ya sedikit-sedikit ada, meskipun itu kurang tenar. Mubtada itu kan ada pun dalam bahasa Indonesia. Adapun kitab ini adalah menerangkan mubtada khabarnya. La tasihhus sholatu illa bi thaharatin. Itu satu qadiyah itu. Artinya satu pernyataan hukum. La tasihhus sholatu, tidak sah salat apa saja, illa bi thaharatin, kecuali dengan bersuci. Satu qadiyah ini aja pembahasannya bisa berlembar-lembar. Iya, membahas tentang sholat ada dua, ada sholat fardu, ada sholat nafilah. Sholat nafilah ada sekitar 18 sholat nafilah. Kemudian yang dengan toharoh itu ada berapa? Ada 3. Toharoh menghilangkan hadas, menghilangkan hadas besar, menghilangkan najis. Itu kan 3. Alatnya ada berapa? Ada 3. Ya kan? Apa 3 itu alatnya? Banyu, debu, batu. Ada 3. Meskipun yang batu itu katanya boleh diganti dengan tisu. Nah, itu permasalahan. Satu saja la tasih
sholatu illa bi taharati, berlembar-lembar ini itu qadiyah hukum. Litamakunihi bil ijma, karena kemungkinan besarnya hukum itu disepakati dengan ijma. Masih mungkin ijma, tapi ada yang yang membolehkan bertoharoh dengan ini, dengan air, meskipun bertoharoh dengan debu gitu ya, bertoharoh dengan debu meskipun air ada. Itu juga pembahasan. Seperti gini, orang mau sholat perlu toharoh, tapi dia ini lagi demam tinggi, maka tidak bisa menggunakan air, ya kan? Harus menggunakan debu, yaitu dengan tayamum. Tayamum itu digunakan apabila tidak ada air. Ini ada air, tapi tidak bisa menggunakan, maka boleh. Itu juga pembahasan. Wa ajma'al ulama'u ala wujubi taharati bil ma'i inda wujudihi, maka ma'a imkani istimalihi wa adamil ihtiyaj ilaihi. Pokok pertama, qadiyah pertama, wa ajma'al ulama'u, dan telah ijma' al ulama'u, para ulama. Yang disebut para ulama ini yang empat gitu. Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Seluruhnya ada sekitar 12 mujtahid mustaqil, mujtahid mandiri, atau yang disebut mujtahid mutlak. Ini kita batasi hanya 4 saja. Alasannya yang 4 ini karya-karyanya mutadawilah bainad dualil islamiyah. Karya-karyanya masih tetap dipakai, digunakan di berbagai negara Islam, seperti Indonesia dan Brunei, kebanyakan imam dan ashab Syafi'i. Ala wujubit toharoti, atas wajibnya bersuci, bil ma'i, dengan air, inda wujudihi, ketika adanya air. Nah itu kan ya, itu ijma itu semuanya. Wa ma'a imkani istimalihi, serta kemungkinan bisa menggunakannya. Ma'a imkani istimalihi, ada air, tapi ada di kedalaman sumber air sekitar 30 meter di dalam. Nah gimana itu? Sedangkan di sekitarnya air yang di muka itu, di permukaan tidak ada. Ada air tapi tayamum. Itu iya. Imkan kan? Imkan itu bisa digunakannya. Wa adamil ihtiyaji ilaihi, dan atau tidak ada butuh terhadap air. Wa tayammumu inda faqdihi biturabi. Nah, ini qadiyah kedua. Adapun tayamum dipakai untuk sholat itu adalah, atau untuk ibadah yang memerlukan bersuci, inda faqdihi biturabi, asalnya wat tayammumu biturabi. Kata-kata inda faqdihi itu namanya istitradul kalam, selipan kata-kata tetapi mengandung permasalahan yang meluaskan.
Adamil ihtiyati wa tayammum, adapun tayamum inda faqdihi, ketika tidak adanya air, itu hukum asal. Inda faqdihi, tidak adanya air, biturabi, dengan debu. Ini di tayamum ini ada dua masalah. Yang pertama, ada seorang sahabat yang menghadap kepada Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Aduh, gawat ya Rasulullah, gawat. Dibiarkan aja, didiamkan. Ketika datang yang ketiga kalinya, halaktu ya Rasulullah, gawat saya. Ya halaktu itu waduh hancur. Artinya begitu. Sahabat itu telah bermain mesra dengan istrinya. Ketika mau mau sholat kan harus wudhu. Air tidak diperoleh. Iya. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasulullah. Arti saya ini hancur, gak bisa sholat ini karena. Kata Rasulullah, ya udah tayamum. Nah, sahabat ini berbicara tentang tayamum itu sudah ada pelajaran ketika waktu perang Badar. Perang Badar itu disyariatkannya tayamum itu, di mana susah air, paling-paling air hanya untuk minum. Maka di situ diberikan kemurahan, keluasan, sholatlah dengan bertayamum. Udah, sahabat itu kemudian undur dari Rasulullah. Mindsetnya di sini nih tayamum. Nah, kalau tayamum wudhu, iya sudah tahu. Ini tayamum untuk mandi. Maka yang ada di sini, pasti mandi, harus semua. Iya. Maka guling-guling dia di pasir, gitu ya. Guling-guling supaya semua tubuh ini terkena debu. Begitu sudah selesai, bagaimana Anda tayamum? Saya tayamum berguling-guling seperti berguling-gulingnya hewan. Loh, begitu. Meskipun harus mandi dan tayamum itu digunakan untuk mandi, cukup. Nabi menggambarkan, mencontohkan, cukup tayamum ini. Ini udah. Karena Nabi mengajarkan demikian itu, menunjukkan demikian, sudah paham. Sampai ke sini, sampai ya kira-kira ada inilah, ada 300 tahunan yang telah lalu. Ada yang berpendapat bahwa tayamum itu cukup ini saja, nggak sampai ke bawah. Nah itulah dipahami. Itu memang mencontoh dari tamsilan Rasulullah. Nah Rasulullah memberikan contoh itu karena sudah ada pendidikan. Tayamum adus itu adalah seperti tayamum wudu. Jadi kata Rasulullah cukup wajah dan tangan. Tidak tidak memberikan contoh sampai hilang pak. Di kalangan para pakar juga ada yang demikian. Itu dalam masalah tayamum ini ada dua, berarti ada dua kasus ya. Kasus yang pertama dikira tayamum untuk adus atau mandi besar itu adalah harus terkena debu semua. Padahal tidak. Mandi tayamum untuk mandi ia adalah seperti tayamum untuk
Wudu itu sendiri. Kalau mau sholat. Wa ajma'a fuqaha'ul amsari ala anna miyahal bihari adbuha wa ujajuha bimanzilatin wahidatin fit taharati wa tathhir ka ghairiha minal miyah illa ma yuhka nadiran anna qauman mana'ul wudu'a bima'il bahri wa qauman ajazuhu lid-darurat. Dan telah bersepakat para ahli fikih kota ala anna miyahil bihar, bahwa sesungguhnya air laut azbuha atau azbaha bisa jadi badal ya, azbaha wa ujajaha, yang tawarnya, yang asinnya bimanzilatin wahidatin, dengan menempati hukum yang satu, fit toharoti, sah dalam toharoh, wat tathhir ka ghairiha minal miyahi, adapun bersuci dengan air laut, alnya itu awas al-ma'rifat, tetapi al-tabdil air, wat tathhiru bima'il bahri, nah itu alnya, atau alil ahdi dzikri, ka ghairiha, seperti air-air laut minal miyahi, dan seperti air biasa minal miyahi, dari air. Yang di takrib itu ada berapa tuh? Ada 7 kan? Iya. Ada ma'ul bikri, ada ma'ul nahri, ada ma'ul aini, iya. Ada apa lagi? Iya. Ada ma'ul salji wal baradi, itu. Nah ini yang kurang rekreasi. Air mata air. Ya tinggal kembalikin aja itu. Air mata air, lain air dulu. Ada air hujan dan lain sebagainya. Illa ma yuhka nadiran, kecuali ada pendapat yang nadiron, jarang ini pendapat. Anna qauman mana'ul wudu'a bima'il bahri, ada sekelompok orang mana'u, yang melarang wudu dengan air laut. Jadi mana'u ini berarti meskipun dipakai air laut tidak efek sah bagi wudunya. Wa qauman ajazuhu lid-darurati, dan ada sekelompok orang yang membolehkan berwudu dengan air laut karena darurat. Karena daruratnya darurat tidak ada air ini. Wa ajaza qaumun at-tayammuma ma'a wujudihi, dan ada sekelompok orang membolehkan tayamum serta adanya air. Ini kayak kita di sebuah kapal laut, tidak ada air apa yang tawar, air yang biasa minum, tapi kita tayamum padahal ada air adalah air laut. Ini bagi kelompok yang membolehkan tayamum meskipun ada air.
Wattafaqal ulama ala annahu la tasihhu taharatu illa bil ma'i. Ini satu kajian yang umum, semuanya sepakat. Dan telah bersepakat para ulama ala annahu sesungguhnya kelakuan la tasihhu taharatu tidak sah bersuci illa bil ma'i kecuali dengan air. Itu yang menjadi kesepakatan. Mau air yang tawar, mau air yang asin, mau air yang dingin, mau air, segala air yang ada 7. Wa hukiya an ibni Abi Laila wal Asami jawazut taharati bisairil ma'i. Nah, ini termasuk pemunculan masalah untuk tausi'atun lil muslimin. Kemunculan masalah adalah untuk memperluas bagi orang muslim untuk bisa melaksanakan hukum-hukum Islam. Dan diceritakan dari Ibni Abi Laila wal Asami dan Syekh Asam. Syekh Asam ini sebenarnya bukan bukan fikih tulen, tapi lebih titik beratnya kepada sufi zahid. Jawazut taharati, bolehnya bertaharah, bersuci bisa iril ma'i'ati, dengan semua yang mengandung air. Buah-buahan boleh diperas, buah-buah anggur, buah melon. Ya kan sekarang bisa jus itu. Nah, sambil membasuh muka gitu, sambil diminum. Ya tidak begitu. Benda-benda yang mengandung air. Dan ini yang mengandung air ini antara lain yang tenar itu seperti al-inab. Al-inab itu mengandung air. Bukan seperti korma. Kalau korma tidak mengandung air. Nah, kira-kira buah-buah apa? Ya buah jambu air itu termasuk itu. Ma'at. Iya. Kemarin kan sudah. Kenapa air kelapa tidak itu? Karena tidak ada sifat hayat. Udah enggak? Udah belum membuat eksperimennya? Belum kan? Hah? Tancapkan bibit tomat, sirami dengan air kelapa, lihat mati atau hidup. Satu, kumpulkan air kelapa di satu ini dan nah iya, air kelapa dikumpulkan, kemudian diminum. Bener nggak air kelapa? Dan cemplungin ikan hias, ikan ya segede-gede gini. Bagaimana reaksinya? Ya, hidup atau mati? Kalau mati ya itu, karena memang tidak ada sifat hayatnya. Dan ini pernah digunakan oleh aliran Islam sejati, ya, bahwa kita berwudu itu maksudnya adalah membersihkan diri sekaligus. Maka harus menggunakan air yang tersuci. Salah satu air yang tersuci itu adalah air kelapa itu. Nah itu benar, air tersuci. Sebab apa? Kan kelapa itu tadinya tidak berair. Kemudian sejalan dengan besar dari sini
dari akar-akar itu terus ke atas masukkan, dan itu tersuci, boleh langsung dijadikan infus. Kaidah qadiyah yang kedua, kadzalika la tazalun najasatu illa bil ma'i inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Tidaklah hilang najis itu kecuali dengan air. Jelas ya? Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Abi Hanifah lain. Wa qala Abu Hanifah tuzalu bi kulli ma'in tahir. Bisa dihilangkan najis itu dengan segala sesuatu yang cair tapi sifatnya suci. Jadi pakai air cendol bisa menghilangkan. Air teh bisa, ma'in, dan bisa dari air perasan-perasan buah-buahan. Stressingnya adalah asal suci. Sebab kalau alatnya itu tidak suci, menghilangkan yang suci itu tidak berhasil. Menghilangkan sesuatu yang suci harus dengan alat yang suci. Ini kecil, ada berapa baris, tapi kalau diurai ini bisa sehari penuh dengan berbagai perbedaan pendapat, apalagi kalau dimunculkan dalil-dalilnya dan elat-elatnya. Alhamdulillah sekarang takrib matan Abi Suja yang disarahi oleh Al-Qasim dengan Fathul Qorib itu sekarang sudah ada rujukan dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yaitu dengan nama At-Talhib. Jadi misalnya begini, la tasihhus shalat illa bi taharati. Tidak sah salat kecuali dengan bersuci. Seperti dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ila seterusnya. Kemudian di dalam dari hadisnya, la tuqbalus sholatu bi ghairi tahuri. Tidak akan diterima sholat, artinya tidak sah kalau tanpa toharoh, tanpa bersuci. Itu sudah ada, itu baru, bukan dulu. Sedangkan kitab takrib itu kalau diukur rentang waktu sekarang sudah 800 tahun itu umurnya. Takrib itu sudah 800 tahun. Qadhi Husani itu pada tahun 600 Hijriah. Faslun, pasal, wal ma'ul musammasu makruhun alal asahhi min madhhabis Syafi'i. Adapun air panas yang terkena matahari, musammas itu air panas yang terkena matahari, makruhun, hukumnya makruh digunakannya. Dan ini elatnya ada dua. Satu, apabila air itu dalam bejana yang kemudian tersorot matahari menimbulkan apa tuh? Daki atau tieng, kotoran dari wadahnya itu sendiri. Dan itu menyebabkan
gangguan pada kulit, bisa gatel, bisa, itu makruhnya. Yang kedua, menggunakan air yang panas walaupun tersorot matahari itu tidak nyaman untuk melakukan wudhu. Ke muka pengennya buru-buru aja, panas kan, atau ke tubuh-tubuh yang lain, termasuk untuk mandi. Itu gak enak, cuma nyaman. Kecuali suasananya suasana dingin sekali. Nah itu nanti ada pembahasan. Alal asahi menurut kaul asah. Nah ini ada di dalam fikih, makruhnya itu adalah bikutrin harin, di satu daerah yang panasnya itu apa? Lama. Iya. Sedangkan di kita tidak terlalu panas sih matahari. Bikutrin hari ini seperti penapasnya. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Wal mukhtar inda mutaakhiri ashabihi adamu karahatihi. Adapun kaul mukhtar yang banyak dipilih inda mutaakhiri ashabihi, bagi ashab Imam Syafi'i yang terakhir, ulama mutaakhir berarti adamu karahatihi, tidak ada sifat makruhnya air musammas. Wa huwa madhabul imam salasa, yang tidak ada makruh itu adalah pendapat madhab imam yang tiga. Wal ma'ul musakhanu ghairu makruhin bil ittifaqi, adapun air yang digarang air dipanaskan itu musakhan ini bisa dengan air, bukan dengan matahari. Ya, kalau dengan air dengan api kan prosesnya sebentar, paling sekitar setengah jam atau dengan listrik, ya kan? Meskipun listrik dari matahari juga. Iya, kalau di hotel-hotel besar itu menyimpan listrik, kemudian digunakan untuk pemanas air. Ini ghairu makruhin, hukumnya tidak makruh. Bil ittifaq, menurut kesepakatan para ulama yang empat. Ini biasa aang ini. Bagi dia gitu, akhirnya garang air gitu. Untuk mandi, sekedar wudhu mah bisa ini. Iya. Dari suku kayaknya akhirnya masak kayak adat. Dan ini memang paling banyak yang ditanyakan dalam pengajian-pengajian itu. Pak, bagaimana katanya kalau saya memanaskan air untuk digunakan toharoh? Silahkan. Mungkin dia bertanya begitu itu masih ragu-ragu ya, apakah boleh atau tidak, atau sah atau tidak digunakan untuk toharoh. Itu sudah bagus itu pertanyaan begitu, walaupun kelakuan anak. Tidak. Wa yuhka an Mujahid karahatuhu wa kuriha Ahmad wa kariha Ahmad al-musakhkhana bin nar. Dan diriwayatkan dari Syekh Mujahid, ini termasuk mujtahid juga, karahatuhu, makruhnya ma'ul musakhad, ma'ul musammas. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ini menetapkan hukum makruh
Al-musakhan, air yang dipanaskan binari dengan. Sedangkan yang lain wal ma'ul musakhan ghairu makruhin bil ittifaq. Air yang dipanaskan dengan air tidak makruh menurut kesepakatan para ulama. Jadi ini kenapa Ahmad memunculkan ini? Biasanya setiap imam itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang diunggulkan, dan itu karena elat-elatnya itu tampak jelas. Dan ada pendapat yang kedua yang disebut pendapat keduanya alternatif, yang biasanya elatnya itu kurang jelas. Ya. Oh jangan disebut KW. Iya. Alternatif. Seperti dalam jalur ini, dalam jalur jalan ada jalan alternatif, ada jalan pulang, dan itu bisa dipakai. Ya. Faslun wal ma'ul musta'malu fi fardhi taharati tahirun ghairu mutahirin alal masyhur min madhhabi Abi Hanifah. Wal ma'ul musta'matu, adapun air yang bekas pakai fi fardhi taharati, dalam fardu bersuci, berwudu atau mandi. Tahirun, hukumnya suci, tapi ghairu mutahirin, tidak mensucikan, tidak ngefek pada menghilangkan hadas. Alal masyhuri, menurut qaul masyhur dari mazhab Imam Abi Hanifah. Nah sekarang yang disebut ma'ul musta'mal itu yang mana? Apakah yang sudah ditoilan? Nah itu, ini di masyarakat masih belum jelas. Jadi air musta'mal fi fardhi taharati, seperti kita membasuh tangan. Tangan ini apabila masih nempel di sini, itu masih terus bisa dilakukan karena hukumnya belum musta'mal. Tapi kalau sudah ini, maka air di sini ini adalah air bekas membasuh anggota wudu, atau air yang ketika kita banjur anggota wudu ini kemudian jatuh, itu adalah air musta'mal. Jadi kesimpulannya air musta'mal itu adalah air betapapun sedikit yang bekas menghilangkan hadas. Hadas apa? Hadas kecil, hadas besar. Dalam basuhan pertama, titik. Ini yang menjadi kuncinya. Dalam basuhan pertama. Basuhan kedua itu bukan air musta'mal itu. Sebab apa? Hukumnya sunnah. Kalau misalnya dikumpulkan, boleh digunakan untuk berwudu lagi. Nah, itu. Apalagi basuhan yang ketiga. Di basuhan pertama itulah yang mengefek kepada izalah pada toharoh, menghilangkan hadas, raf'ul hadas. Di basuhan pertama itulah yang disebut air musta'mal. Contoh kasus seorang yang yang mandi di kamar mandinya kecil, kemudian pada airnya itu ya berapa itu ya, tatkala kita mandi pada banduran pertama, basuhan pertama ini melempar ke wadah air bak itu, ke bak itu.
Nah itu air bisa terkontaminasi. Iya, dengan air mustamal. Sedangkan air di situ itu di bak itu air yang tidak ada 2 kula. Berapa liter itu kira-kira? Nah, untuk mengukur 2 kula itu gampang. Ya. Dalam, lebar, panjang 60 cm. 60 cm dalamnya. Iya. Kemudian lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Udah itu 2 kula itu. Iya. 60 kali 60 kali 60. Orduhu wa tuluhu wa umpuhu gitu ya. Supaya gampang di masyarakat mah 2 kula itu tengah 60 tinggi juga 60 ya, tinggi dalam arti dalam ya 60 juga iya. Itu udah 2 ya pokoknya urduhu umpuhu tuluhu ke dalam lebar panjang itu 2 kula itu. Jadi Iya. Masagin itu dah. Doang iya ada keramik itu kalau keramik masagin ya. Segi panjang. Oh, segi panjang. Volumenya berapa semua? Jadi itu aja ya patokannya. Nah iya, entah berapa liter tuh volumenya itu. Nanti kalau dikonversi pada liter, berapa liter ya? Ya sekitar 200 literan. Yang tukang hitung mana yang tukang hitung? Nah, berapa? 216 liter. Bisa ini 216 liter isinya. Ya. 216.000 cm kubik. Jadi Berapa kubik itu? berapa liter tadi? Itu 200 itu. Kubiknya berapa? Kubiknya berapa? 1000 cm kubik 1 liter tuh. Ya. 1000 cm kubik 1 liter. Iya. Eksak bayaran ya. Nah, itu bagi yang punya hadas besar boleh berendam. Boleh. Atau berwudu, tapi air madmadohnya, air berkumurnya jangan dimasukkan lagi ke situ. Untuk basuh wajah, basuh tangan boleh di situ dipakai. Itu berbeda sama Wal asah min madhhabi Syafi'i wa Ahmad wa mutahhirun inda Malikin wa natsun fi riwayatin an Abi Hanifah wa huwa qaulu Abi Yusuf. Dan adapun kaul yang lebih sah, artinya lebih kuat, min madhabi Syafi'i, dari madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu wa mutahhirun. Jadi tahirun, mutahhirun. Air mustamal itu bisa mutahhirun. Nah ini pendapat ini. Ilatnya apa? Ilatnya adalah nadirul ma atau qalilul ma, ilatul ma. Air ini sedikit sekali. Sehingga kalau itu sudah tidak bisa dipakai lagi, nah ini akan kehabisan. Atau gampangnya begini aja.
Basuhan yang kedua itu dikumpulkan dari 10 orang yang berwudu. Hasilnya air itu masih digunakan untuk bisa dipakai wudu lagi. Basuhan kedua. Karena basuhan kedua itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kan mepet. Sama seperti ada seseorang yang sudah punya wudu, tajdidul wudu, wudu lagi. Air bekas wudunya itu boleh dikumpulkan dan boleh dipakai lagi untuk toharoh yang menghilangkan hadas. Ya, paham ya? Wa mutahhirun indamani. Hukum air mustakmal tadi di samping tohir itu maksudnya bisa dikonsumsi tohir. Sedangkan mutahhirun itu adalah efek pada menghilangkan hadas. Tapi ini wa najsun. Hukum air mustakmal itu ditambah lagi, bukan ghairul mutahhir tetapi najis. Fi riwayatin an Abi Hanifah, dalam satu riwayat dari Abi Hanifah, wa dan riwayat Imam Abi Hanifah ini adalah pendapatnya Imam Abi Yusuf. Imam Abi Yusuf ini adalah sahabatnya Imam Abi Hanifah.